Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم. Subhanallah. Mereka yang mencintai Rasulullah SAW, ia buktikan dengan Ihya'us Sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa huwal haqqu min rabbihim, dan itu hak benar dari Allah. Kafar anhum sayiatihim, maka Allah maafkan kesalahannya, Allah ampuni dosanya, dan wa aslaha balahum, Allah perbaiki keadaan mereka. Kalau negeri Indonesia tercinta ini, para pemimpinnya, rakyatnya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, para pemimpinnya, rakyatnya bangun salat malam, mentadaburkan Al-Quran, berjamaah di masjid, presidennya, wakil presidennya, menterinya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, camatnya, lurahnya, kepala desanya, RW-nya, RT-nya, semua ke masjid. Hakul yakin negeri ini akan diberkahi oleh Allah. Itu ikhwah fillah. Keberkahan itu terjadi pada mereka Ihya'us Sunnah. Langit bumi ini punya Allah, hati keadaan punya Allah, keberkahan di tangan Allah. Kenapa negeri ini kehilangan keberkahan, mengalami krisis berkah? Negeri sumber kekayaan alamnya luar biasa, tapi sedikit yang menghidupkan sunnah Nabi, sedikit yang tahajud. Banyak mana dengan sepak bola? Sedikit yang ke masjid, banyak mana yang hadir konser? Sedikit yang jujur, sedikit maka krisis berkah kita ikhwah fillah. Nasihati kami Ustadz Lukman. Ustadz Lukman selalu menasihati kita di televisi. Sekarang beliau hadir di sini kembali menasihati kita. Allahu Akbar. Tafadhal ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di surat Muhammad ini kita bisa baca pertama itu adalah iman, amal soleh. Iman inilah yang pertama kali dibentuk oleh Rasulullah SAW. Sebab tatkala iman telah terpatri dalam dada kita, ini akan melahirkan amal soleh. Amal soleh yang terus dilaksanakan akan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah, tidak memerintahkan orang sholat, tidak menyuruh umat bayar zakat, tidak memerintahkan yang mampu untuk berhaji. 13 tahun selama di Mekah hanya menanamkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menanamkan iman, membina akidah, membentuk keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir zaman ini seringkali orang melihat dan lebih memperhatikan kesehatan jasmaninya. Sehat dalam kamus bahasa Indonesia itu adalah berfungsinya setiap anggota tubuh dalam tubuh manusia. Mata bisa melihat, namanya sehat. Telinga bisa mendengar, namanya sehat. Tetapi belum tentu afiah. Afiah adalah mampu menggunakan nikmat sehat di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala mata bisa melihat kemudian dipergunakan membaca ayat suci Al-Quran, ini namanya sehat wal afiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Tuh kan, lupa sesaat setan menjadi sahabatnya, sesaat, apalagi menit jam, lupa kepada Allah, semakin menguasai setan atas diri kita ini. Nasihati kami Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak ibu sekalian, jamaah halaqah subuh Masjid Az-Zikra, dan para pemirsa yang semua mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar kata setan, banyak yang masih salah paham. Setan itu diasumsikan sebagai hal yang menakutkan, seperti hantu, tuyul, gondoruo, jurik, dan lain sebagainya. Kuntil bapak, kuntil anak, dan seterusnya. Seperti yang digambarkan di film-film, sinetron, tulisan-tulisan yang sumbernya adalah konon katanya, menurut cerita. Dan itulah yang banyak tersebar di masyarakat kita tentang keimanan kepada yang gaib. Apabila disebut setan atau hal-hal yang gaib itu hal-hal yang menakutkan, seperti na'udzubillah min dzalik, katanya pocong gentayangan. Padahal ini penistaan terhadap akidah Islam. Nggak ada namanya setan itu berbentuk manusia yang sudah meninggal dipocong. Karena yang dikafani atau yang disebut pocong itu hanya umat Islam. Umat yang lain tidak begitu. Jadi ini pesan yang tidak baik bagi anak-anak kita, generasi kita, dan juga kaum muslimin semuanya, bahwa seakan-akan orang Islam itu kalau mati nanti menjadi hantu yang menakutkan. Ini harus kita luruskan. Setan yang sebenarnya adalah seperti yang Allah nyatakan di dalam surat Al-An'am ayat 112, surat yang ke-6 ayat 112. Bisa kita buka ikhwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami ciptakan bagi para nabi musuh, syayatinal insi wal jin, setan manusia dan setan dari kalangan jin. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan yang disebut setan adalah baik manusia atau jin yang membangkang, yang tidak taat, yang tidak patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita simpulkan yang disebut setan adalah sifat bagi makhluk Allah, baik manusia dan jin, yang membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setan yang paling besar, moyangnya setan adalah iblis, yang pertama kali tidak mau tunduk kepada Allah tatkala diperintahkan untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini menjadi takabur, jadi tidak mau melaksanakan perintah Allah, dan dia menjadi orang-orang yang kafir. Dan inilah tujuan Allah menciptakan setan, agar kita manusia ini bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ibrah, bahwa dahulu ada iblis yang sebelumnya termasuk orang-orang yang taat, termasuk hamba-hamba Allah yang ada di surga, yang nama aslinya dalam riwayat disebutkan Azazil. Azazil ini termasuk juga pemimpin di surga di antara para malaikat. Tetapi karena dia melakukan dosa dan tidak mau bertaubat pada Allah, sehingga divonis kafir
dan akan menjadi penghuni neraka jahanam. Setelah itulah dia bersumpah di depan Allah akan menyesatkan semua manusia. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dalam surat Shad ayat 382. Jadi maksudnya bahwa sungguh demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas, yang Allah ikhlaskan. Tidak hanya ikhlas, tapi Allah ikhlaskan, yaitu orang-orang yang selalu memupuk imannya, menambah imannya dengan ilmu. Karena iman ini tanpa ilmu kerdil. Ibarat orang menanam tanpa dipupuk, maka itulah iman kita. Harus kita pupuk dengan ilmu di majelis ilmu, di majelis zikir. Dan insya Allah ketika kita memiliki iman, ilmu dan beramal, maka amal kita ini akan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akidah kita dijaga dari kesyirikan, dari kemunafikan dan dari kefasikan. Nah, kita harus selalu waspada bahwa setan selalu mengintai kita. Jadi, kalau kesurupan itu hanya salah satu daripada gangguan setan. Kadang orang menganggap hanya kesurupan saja itu gangguan setan. Kita malas ibadah, itu cirinya orang diganggu setan. Di antara ciri-ciri orang yang dihantui, yang diganggu oleh setan atau yang dihinggapi oleh setan adalah orang yang malas ibadah. Kalau mau sholat, bawaannya mau kentut, ya. Sudah wudu ini, mau kentut, buang air dan seterusnya. Padahal di luar itu tidak. Di majelis ilmu bawaannya ngantuk. Nah, saya punya pasien ruqyah di rumah sehat Az-Zikra. Ada dia mengeluh, mengadu pada kita bahwa setiap khotib naik mimbar itu sudah tertengkuk khusyuk, tafakur sambil mendengkur. Dan ini tidak hanya sekali. Kalau malamnya mungkin karena tahajud sepanjang malam kemudian ngantuk, itu mungkin karena sebab kurang tidur. Tapi karena memang dia cukup tidurnya, tapi setiap saat melakukan kebaikan ada gangguannya. Habis sholat mau zikir, ngantuk juga, nguap, ya. Sering mimpi-mimpi buruk dan hal-hal yang lain, yang semuanya diantara gangguan setan itu adalah ingin mengurangi pahala manusia yang akan diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi tidak hanya kesurupan, segala perilaku yang membangkang syariat Allah, tidak menyukai yang halal, menentang sunnah Rasulullah SAW, mereka adalah syaitan, baik dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Jin juga banyak yang muslim. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun. Surah Jin. Kami bangsa jin ada yang muslim, ada yang kafir. Kembali tadi, syaitan tidak ingin kita berzikir kepada Allah. Istaqwada alaihimu syaitan fa'ansahum zikrullah. Job description of tagut, program utama syaitan, bagaimana supaya kita lupa Allah, lupa akhirat, lupa kematian, lupa sakaratul maut, lupa bahwa hidup kita sesaat. Kalau sudah lupa seperti ini, kita akan maksiat. Udah nggak peduli halal haram, yang penting kaya, yang penting enak. Orang yang selalu ingat Allah, ingat akhirat, ingat alam kubur, ingat kematian, ingat dunia ini secuil, ini bukan tempat kita. Mereka akan punya himmah ibadah yang kuat, semangat beramal saleh, mulia akhlaknya. Keteter setan menghadapi orang seperti ini. Laisa sultanuhu 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. An-Nahl ayat 99, An-Nahl ayat 100. Setan tidak punya kekuatan secuil pun kepada orang yang sungguh-sungguh beriman dan taat kepada Allah. Kekuatannya hanya kepada orang yang lemah iman dan berpaling dari Allah Jalla Jalaluhu. Karena itu ya kawan, jaga kuat iman kita dan terus berzikir. Setan menunggu kita lupa. Dengarkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa
yang hatinya ingat Allah, maka setan menghindar darinya. Dan tak kalah hatinya lupa zikrullah, lupa zikir, maka setan masuk ke dalam hatinya. Setan menunggu kita lupa kepada Allah. Selama kita berzikir, selama itu kita bersama Allah, bersama Allah, bersama rahmatnya, bersama Allah, bersama ampunannya, bersama Allah, bersama hidayahnya, bersama Allah, bersama berkahnya, bersama Allah, bersama malaikatnya. Lari setan dari kita. Ya Allah, Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabbana, hidupkanlah hati kami selalu zikir kepadamu, lisan selalu zikir kepadamu, setiap suasana selalu zikir kepadamu, senantiasa mensyukuri nikmatmu, senantiasa beribadah terbaik kepadamu. Amin ya mujibas sairin. Jangan lupa berinfak, beramal, wakaf untuk pembangunan masjid dan pesantren Az-Zikra Jabal Sindur. Insya Allah amal jariah kita diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan zikir tanggal berapa? 27 Muharram 1 Desember di Masjid Az-Zikra Sentul ini. Semoga semua ikhwah filah diberi kesempatan untuk menikmati hidangan hidayah Allah Jalla Jalaluh. Tentu arifin banyak kekurangan bahkan kesalahan dalam menyampaikan dakwah, karena tidak ada belajar terbaik selain mengajar. Sungguh dalam mengajar ini sebenarnya arifin dan kami semua sedang menikmati belajar. In uridu ilal islah mastata'tu. Tidak ada yang paling kami sukai kecuali perbaikan dan kebaikan. Terima kasih ikhwah yang berkenan hadir dan selalu hadir berjamaah di Masjid Az-Zikra Sentul ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita karena Allah di akhirat nanti tidak dipisahkan oleh Allah. Semua kita masuk surganya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.